Semangat, semangat, semangat. Mulai kita tundukkan kepala sebentar kawan-kawan, kita heningkan kita. Oke, kita mulai. Selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah berpulang ke rahmatullah, keadilan yang terjadi di pihak kepolisian Aceh Barat, baik dari sektor sekitar, Polsek maupun Polres Aceh Barat. Kenapa nih? Banyak kali kasus yang dihentikan secara tidak masuk akal. Baik dari penganiayaan anak, istri yang dilantarkan oleh oknum polisi, perampasan kendaraan, dan ada beberapa kasus lainnya yang mungkin ada korbannya di sini dan ada juga korban yang nggak datang atau korban lain yang tidak berhadir lah. Kenapa? Ada apa? Masih perlukah kita melapor ke polisi kalau begini? Nggak perlu. Yang melakukan oknum polisi kita lapor ke polisi sama aja sia-sia. Betul. Jadi ke siapa kita harus mengadu? Awalnya. Nggak akan ada jawaban nih kemari. Karena apa? Karena oknumnya di dalam. Bahkan sedang tersenyum, tertawa melihat nasi-nasi korbannya. Betul. Tolonglah, kami kemarin nggak nuntut apa lain. Cuma butuh transparansi, profesionalitas polisi yang katanya siap melayani itu lebih, bahkan dilebihkan di situ, melayani. Lebih kemana tuh? Lebih ke masyarakat kelas tinggi yang punya uang. Jadi kami rakyat kecil yang nggak punya uang nih gimana? Ditelantarkan gitu aja, kan nggak mungkin. Kami bayar pajak bapak-bapak supaya bapak-bapak bisa digaji. Jadi kenapa harus kami jadi korban lagi? Udah susah payah kami kerja, mobil dirampas, susah payah kami melapor, anak ditelantarkan, istri ditelantarkan, uang bank dibawa kabur. Jadi gimana proses hukumnya? Apakah ada? Apakah masih hidup Polres Aceh Barat nih? Ada orang nggak? Saya nggak ada nih. Bukan, bahkan Kapolresnya mungkin ada di dalam, mungkin udah dengar juga. Oke, sampai kabar ada juga. Entah dia pengecut, entah dia cuma takut, entah dia takut jabatannya karena baru dia angkat langsung kena sutraki sama kawan-kawan masyarakat. Makanya nggak berani keluar. Nampakkan inilah Pak. Kami nggak menuntut apa lain, nuntut supaya anak-anak buah bapak ini lebih profesional lah dalam bekerja. Nggak susah jadi orang jujur, nggak susah jadi pemilik profesi yang bagus. Bapak dididik, dilatih ya, supaya jadi masyarakat, jadi profesi yang jujur, penegak hukum, bukan penjual hukum. Jadi tolonglah hukum itu ditegakkan seadil-adilnya lah. Masyarakat ini nggak nuntut apa lain Pak, keadilan cuma. Mungkin kalau di Polres nggak ada jawaban kan, kawan-kawan dari penegak hukum, dari LBH, bawa ke Polda. Nggak dari Polda, mungkin ada Mabes. Tidaknya, kita nggak berhenti berjuang kawan-kawan. Bapak-bapak, ibu-ibu. Karena apa? Karena kita adalah korban, karena kita adalah betul korban. Kita bukan dibayar, kita bukan orang yang ada uang. Kita melapor ke negara. Untuk apa bernegara kalau kita tidak dapat keadilan? Mungkin itu saja. Mungkin ada korban lain yang mungkin mau ngomong. Dipersilakan, sangat dipersilakan. Keluarkan undang-undang kalian, teriak sekuat mungkin, nangislah kalian di sini biar mereka lihat nangis kalian itu nggak palsu kawan-kawan. Itu bapak-bapak. Betul. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kesedihan, kepapaan yang paling papa itu adalah kebodohan. Warisan, tiada warisan yang lebih berharga daripada pendidikan.
Oleh karena itu, saya mau menjelaskan sebagai kapasitas saya mahasiswa hukum, bagaimana keadilan itu harusnya terjadi, bagaimana keadilan itu harus pada koridornya. Dan di sini saya mau mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan keselamatan bagi kita semua. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan hierarki peraturan perundang-undangan mulai dari konstitusi sampai dengan peraturan sampai dengan diskresi dari kepala desa. Serapi dan setertata itu. Namun, lain daripada itu, hukum mempunyai norma, hukum mempunyai adagium, hukum mempunyai pepatah. Salah satu pepatah hukum mengatakan, salus populi suprema lex, yang artinya di atas undang-undang, di atas konstitusi, undang-undang yang paling tinggi adalah keselamatan rakyat. Hukum yang paling tinggi adalah keselamatan rakyat. Hukum yang paling tinggi adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Bukan bagi seluruh orang yang berpangkat, bukan bagi orang yang punya jabat-menjabat, dan bukan bagi mereka yang punya kuasa, yang punya uang, yang bisa sewenang-wenang dengan kuasanya. Hari ini, kami dari elemen masyarakat, elemen rakyat, yang merasa hak kami tidak pada tempatnya, yang merasa bahwa hari ini keadilan tidak lagi tumpul ke atas, tidak lagi tumpul, bahkan kami melihat keadilan hukum itu tidak berpihak kemana-mana. Dan memang seharusnya hukum tidak berpihak, karena ya banyak masyarakat yang hadir pada hari ini bukan meminta keadilan bahwa hukum berpihak kepada mereka, tapi jika mereka benar, tunjukkan kebenaran itu. Jika mereka salah, berikan kepastian atas kesalahan mereka. Betul. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Pada hari ini, mungkin kawan-kawan yang punya hati nurani, saya tahu bapak-bapak kepolisian, ibu-ibu kepolisian di sini, banyak yang punya hati nurani, banyak yang punya pikiran, banyak yang terdidik. Ada yang dari Akpol, ada mereka yang mengikuti sekolah perwira dan diajarkan etika, saya rasa. Namun, setelah daripada itu, urusan masing-masing untuk mengikuti etik atau tidak. Yang kami minta di sini, pertanggungjawaban kalian atas pangkat yang ada di bahu kalian, atas jabatan yang kalian emban, itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalian mempertanggungjawabkan itu? Saya rasa kalian bisa mengikuti integritas, menunjukkan integritas kalian. Toh di sini ada propam, toh di sini ada siwas. Kalau mungkin kalian tidak takut kepada mereka, takutlah pada Tuhan kalian masing-masing. Ikuti alurnya, tegakkan keadilan itu. Namun jika ada mereka yang merasa berkuasa lebih daripada Tuhan, mereka yang mengatakan uang di atas Tuhan, mereka yang mengatakan bisa mengolah lebih jauh, saya rasa patut dievaluasi dan diberhentikan. Sepakat? Sepakat. Ini mungkin evaluasi bagi Kapolres Lama dan juga menjadi pelajaran atau pertimbangan bagi Kapolres baru, bahwa anggota-anggota Bapak yang ada di dalam gedung ini itu tidak sepenuhnya mengerti dengan tugasnya, tidak mengerti dengan jabatan yang dia emban, dan tidak mengerti apa kedudukan pangkat dia. Banyak olahnya. Banyak olahnya. Dan kita bisa melihat di sini ada salah satu kasat yang merasa diri dia lebih daripada Kapolres. Saya tidak menyebut orang ya. Saya tidak menyebut orang ya. Inisialnya D. Tahu lah tuh. D. Dan kami berharap, harapan paling dalam dari relung hati yang kami hadir pada hari ini, bahwa jikapun ada pertimbangan dari Bapak Kapolres, kami tidak minta jawaban, tapi pertimbangan ke depannya, kami meminta evaluasi kasat tersebut, Bapak. Jangan sampai kasat tersebut menginjak harga diri Bapak atas integritas yang Bapak pertaruhkan pada hari ini, mulai hari ini dan beberapa tahun ke depan, Bapak.
Mungkin itu bisa jadi pertimbangan dari kami. Cukup sekian saya kembalikan kepada korban. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup kaum perempuan yang melawan! Mungkin pada hari ini sangatlah mendukung ya, dengan cuaca tidak terlalu panas dan juga tidak hujan. Di sini kita bisa melihat dan juga menilai, berpendapat bahwasanya Tuhan aja itu adil. Dan secara kemanusiaan ada diberi tanggung jawab moral kepada pihak keamanan sendiri untuk menegakkan juga itu keadilan. Namun, di mana keadilan itu? Kalian sudah diberi amanah, tanggung jawab, beban moral untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan masyarakat dan rakyat di Indonesia. Namun hari ini, tanpa kita menduga-duga, dengan kasat mata kita sendiri bisa menilai dan bisa melihat bahwasanya kegoblokan dari pihak kepolisian sungguh sangat nyata. Betul? Di mana hati nurani kalian? Dan dengan tanpa rasa malunya, kalian melihat masyarakat dari jauh-jauh di sana, dari Pantai Cermen, dari Waila dan lain sebagainya turun ke sini. Tapi sebagian dari pihak polisi duduk ketawa-ketawa melihat para masyarakat melakukan aksi demo. Di mana hati nurani kalian? Mereka di sini bukan tanpa kepentingan. Mereka ke sini ingin menegakkan keadilan. Hari ini begitu banyak kasus-kasus yang terjadi. Begitu banyak keluh-keluh kesah dari masyarakat. Baik dari kalangan pemuda, kalangan orang tua, dan yang lain sebagainya. Dan begitu banyak juga pihak-pihak masyarakat melaporkan. Namun sejauh mana laporan itu ditindakkan? Apakah cukup segini-segini saja? Apakah cukup dengan uang baru ditegakkan keadilan itu? Maka hari ini yang ingin kami sampaikan, yang ingin kami sadarkan kepada pihak kepolisian, bahwasanya beban kalian itu ada di pundak kalian. Maka tegakkan keadilan itu yang sudah diberikan amanah pada kalian. Ada dari masyarakat yang melaporkan bahwasanya mereka banyak tindakan-tindakan yang terjadi terhadap pemerasan, ada tindakan-tindakan terjadi intimidasi dan yang lain sebagainya. Dan yang lebih sangat disayangkan pada hari ini terjadi di Aceh Barat, oknum polisi melantarkan istrinya. Itu sangat disayangkan. Bahwasanya dari pihak kepolisian sendiri memberi contoh kepada yang lain dengan ketidakbagusnya pihak kepolisian itu sendiri. Jadi apa yang harus kita ikutin dari pihak kepolisian ini? Apa yang harus kita lihat dengan sisi bagusnya? Ada nggak? Tidak. Ada nggak? Tidak. Ya memang betul, banyak pihak kepolisian yang masih mempunyai hati nurani, yang masih mempunyai pikiran-pikiran yang sangat manusiawi. Namun seperti yang kita ketahui, ketika ada satu hama di dalam wadah itu, maka wadah itu bakalan ikut terjerumus ke hama-hama yang lainnya. Betul? Maka satu yang ingin kita tegakkan, satu yang ingin kita minta sekarang, Keluarkan nama. hama itu yang ada di dalam wadah kita, tolong dikeluarkan. Sepakat? Sepakat. Jangan dibiarkan mereka leluasa untuk melakukan tindakan-tindakan yang lainnya. Jika bukan dari sekarang kita tindak, kapan lagi? Apakah kita ingin citra dari reputasi kepolisian itu makin memburuk? Apakah kita ingin rasa kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian itu makin jelek? Tidak. Namun hari ini, marilah sama-sama kita sadarkan pihak kepolisian yang sudah diberi beban tanggung jawab pada mereka untuk betul-betul yang mempertanggungjawabkan beban-beban mereka itu semua sesuai dan sudah diamanahkan. Betul? Betul. Dan juga yang ingin saya sampaikan kepada seluruhnya, baik pihak kepolisian dan masyarakat, bahwasanya kebenaran itu tidak akan mati sampai kapanpun. Malahan jika runtuh satu atau mati satu, tumbuh 1000. Betul? Betul. Hari ini
yang sedang berada di depan Kapolres Aceh Barat tercinta kita ini adalah pihak-pihak masyarakat dan elemen yang lainnya memperjuangkan kebenaran itu. Dan juga kita meminta penegakan keadilan terhadap ke bawah gitu. Jangan tumpul ataupun jangan tajam apalah itu namanya ke pihak kaum-kaum ke bawah salah satunya. Nah, jadi ini menjadi contoh ya, menjadi contoh kepada pihak-pihak yang lainnya bahwasanya kebenaran itu tidak akan mati sampai kapanpun. Baik mungkin dari kalangan pemuda ataupun kalangan-kalangan masyarakat yang lainnya. Kita siap bertempur, kita siap berjuang. Toh, kita sudah diajarkan kok apa yang menjadi hak kita wajib diperjuangkan. Apa yang menjadi hak dan kebenaran wajib diperjuangkan. Maka hari ini kita ingin perjuangkan kebenaran itu. Sepakat? Sepakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sangat berterima kasih kepada pihak masyarakat dan seluruh elemen yang lainnya. Bahwasanya kita ini tidak akan diam apapun yang terjadi, baik dari kalangan masyarakat ataupun yang lainnya sendiri. Bahwasanya kita siap menantang masyarakat. Maka cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keadilannya. Yang kedua, ada terkait penelantaran istri yang hari ini dihentikan perkaranya, di mana seorang suami tersebut adalah oknum polisi. Kita hanya mencari keadilan itu. Kita datang ke Propam juga ditolak laporan kita, dihentikan tanpa ada pembuktian dan kejelasan secara hukum yang sah. Kami hanya menanyakan itu. Setelah itu ada kasus perampasan mobil, di mana dilakukan oleh mantan Polsek Woyla. Perampasan itu, kalau alur ceritanya, ada utang dengan ayah mertuanya, sehingga mobilnya dirampas. Dianggap dan itu bisa dihentikan secara hukum. Itu kata Polres Aceh Barat. Yang ketiga ada kasus terkait penipuan penggelapan. Kita sudah kirimkan legal opininya. Beberapa kali kita kirimkan legal opininya. Terkait ada aturan-aturan baru. Ada perbuatan curang yang dilakukan dan lain sebagainya. Namun itu dihiraukan. Sehingga kami datang ke sini hanya mencari keadilan. Keadilan kepada semua para korban. Yang hadir hari ini adalah keluarga-keluarga inti korban. Kami tidak kriminalisasi di sini. Kami hanya mengejar keadilan hukum. Itu saja. Dan permintaan kami hari ini, Bapak Kapolda Aceh bisa melihat dan menilai ketika Bapak Kapolres Aceh Barat tidak mau keluar. Dan kami juga minta pertanggungjawaban hukum kepada Bapak Kasat Reskrim Aceh Barat yang mengabaikan para korban. Kita hanya menanyakan proses hukumnya, tapi tidak ada jawaban sampai dengan hari ini. Berkali-kali korban datang menanyakan ke Polres tanpa ada surat pemberitahuan perkembangan perkara. Yang dilontarkan adalah surat SP3. Itu saja Pak, kami hanya mencari keadilan hukum. Ini kasus ini di masa Kasat Reskrim baru atau Kasat Reskrim sebelumnya? Pada masa Kasat Reskrim baru itu kasus penganiayaan anak. Pada masa Kasat Reskrim baru itu kasus penipuan. Pada masa Kasat Reskrim baru itu kasus terkait perampasan benda. Itu pada masa Kasat Reskrim baru. Berapa nama Kasat? Bapak Deno. Nama panjang saya tidak tahu karena saya tidak mengenal beliau. Jadi semua kasusnya diabaikan sama? Diabaikan oleh beliau. Bahkan beliau minta saya, 2 hari beliau menjabat di sini, beliau temui saya. Beliau minta saya untuk hentikan laporan-laporan ke Mabes Polri. Dan saya tidak terima. Kenapa? Semua itu adalah kepentingan dari para korban. Apakah itu bagian dari intimidasi? Bagian dari intimidasi. Sehingga saya sudah menyurati ke Mabes Polri terkait ini dan saya lampirkan foto bukti bahwa beliau ada minta pertemuan dengan saya. Sekian dan terima kasih. Oke, apa Ona? Saya selaku ketua YLBHKI. Semboyan melayani itu masih ada. Bahkan dengan kita berdiri di sini masih terlihat bapak-bapak masih santai ngopi. Tidak ada penjagaan. Hari ini korban loh yang datang, kami nggak dibayar nih. Kami dengan uang sendiri pergi dengan sisa tenaga yang ada, tapi pihak kepolisian pun masih tidak ingin menjumpai kami ini. Mungkin memang bukan hari ini bukan keluarga bapak yang kena.
Tidak menutup kemungkinan seandainya anak bapak dipukul, bapak melapor tidak dianggap, tidak diproses, maka bapak diam. Seandainya kendaraan bapak yang dirampas dan bapak melapor dan kasus dihentikan, apakah bapak diam? Apakah karena jabatan kalian yang kami beri dengan uang pajak kami semua, kalian merasa berkuasa? Tidak, bapak-bapak, kalian pecundang bagi kami. Kami masih menunggu Bapak Kapolres yang terhormat, Bapak Kapolres baru untuk datang menjumpai kami. Tapi tidak menuntut hal lain, Pak. Kami menuntut keadilan cuma. Keadilan yang sangat mudah sebenarnya kalian beri, tapi kalian perlambat dengan satu hal, dua hal kepentingan lah. Apa itu mungkin ada kerabat kalian yang sebagai pelaku? Kawan, kita pindah ke depan gerbang aja kawan-kawan, lebih enak mungkin. Di sini nggak nampak Bapak Kapolres, depan gerbang nampak mungkin. Dari jam 11 kami aksi sampai jam setengah 3. Masih nggak ada jelasan nih. Pelayanan masuk dalam Pak. Di situ udah Pak, kita sediakan tempat. Jangan nunggu orang masuk. Kita minta ada Kapolres Aceh Barat turun ke depan, hadir ke depan. Apa yang ditakuti untuk menjumpai masyarakat hari ini? Kasareskrim di bawah tenda banyak kali ngomong. Sini ngomong, komunikasi kita di sini. Kasareskrim, sini komunikasi dengan masyarakat, sampaikan apa kendalanya. Kalau misalkan Anda benar, komunikasi. Kita gelar perkara terbuka di luar. Jadi Pak, gini Pak, kita minta ada dari kepolisian yang menjumpai kami, menyampaikan ataupun apa, dan kita pun ada ingin memberikan sesuatu. Takut nanti masyarakat nggak boleh masuk. Jadi ini kayak apa Pak? Dari Kapolres nggak ada jumpai kami atau gimana? Terima Bapak aja. Ya. Nanti kami sampaikan. Coba ini geser tadi. Berapa menit kami nunggu Pak? Kami mau pindah ke sana, cuman ada kepastian berapa menit kami nunggu. Enggak, maksudnya ini baik-baik jalan. Jalan ini baik-baik. Tolong Bang, betul jalan kan? Bukan bisa Bu, ini kan jalan. Ini mau masuk ada apa di pintu tuh nggak berani masuk itu soalnya. Keren ada apa-apa, mereka nggak apa-apa dari sini Bang ngobrol aja. Gimana nanti masyarakat datang setelah. Anak ini tadi ya saya usul. Biasa sini Pak. Kami biasa sini Pak, nggak masalah nih. Sini Pak. Kami bukan sekali dua kali jemput Kapolres. Kalau mau cepat, terima kami. Kamu kami cepat. Keluar. Kalau misalkan Kalau mau cepat, siapa yang bisa menampung yang mendengar? pemberian kami. Nah, itu aja Pak. Aspirasi. Ya, Iyalah. Pak. Itu Pak, makanya coba Bapak Yang cuma sampaikan ke ngomong Bapak kosong di sana, Pak, kan? Kita nggak ada masalah sebenarnya Pak Kapolres sama Pak Kapolres. Dari kemarin kita nggak ada masalah. Pak, Kita maunya ini Kapolres bukan datang mari. peserta aksi bayaran. Ini peserta aksi dari korban. Kita tahu nanti akan ada aksi tandingan. Kita tahu siapa. Kita tahu siapa dalangnya. Tapi Pak, kami minta hari ini adalah keluarga korban. Kami hanya ingin menyampaikan dan memberikan satu penghargaan, satu kekecewaan para korban. Kami hanya memberikan itu aja. Gak kasihan orang bapak melihat ibu, bapak, dan anak-anak di sini. Pihak bapak cuma bisa tertawa-tertawa. Ini bukan masa bayaran, tapi ini masa dari pihak korban. Betul. Jadi itu Pak. Jadi gimana nih Pak? Bapak terima atau siapa yang terima? Bapak terima, karena katanya kamu cepat. Ya kan, biar orang bisa masuk. Nanti apa kami sampaikan.
Kamu perlu penjelasan, Pak. Ini tensi kamu mama-mama lah. Anak pula ini. Kami mama punya anak juga nih. Kami pingsan kamu itu. Kami bukan cuma di sini aja, Pak. Kami bingung. Penjelasan. Kami hari ini bingung. Pak. Biasa kami di sini nih. Lebih banyak lagi deh nih, Pak. Maka gitu. Kita cuma mau ditemui aja lah. Bisa kita pulang, Pak. Itu Atau aja. bapak yang terima? Atau bapak yang terima. Udah. Betul nggak? Nah, kita nggak masalah nih. Cepat, Pak. Kita, kalau bapak mau Betul nggak kita cari keadilan? Keadilan. Ada nggak yang dibayar? Kami korban. Keluarga Gitu. korban masing-masing. Ada nggak yang dibayar? kami minta dari perwakilan dari kepolisian itu menemui kami, itu Pak. Nggak masalah, kita sebenarnya nggak ada permasalahan, nggak perlu takuti kami ini Pak. Sama kayak Bapak, kami nggak takut sama Bapak harus jangan takut juga sama kami nih. Kita terbuka, nggak masalah. Kalau Bapak mau kami segera pergi dari sini, sehingga nanti ada peserta lain Yang mungkin mau aksi. ini, kami bisa cepat pergi. Asalkan pihak kepolisian menemui kami. Perwakilan siapa yang bisa mewakili ini? Ke bapak sendiri. Itu Pak. Nggak masalah Pak. Setelah itu kami pergi terus nih Pak. Pulang kami Pak. Pulang Pak. Ibu-ibu Jadi ini itu. merawat anaknya. Itu siapa perwakilan itu Pak. Sedih hati kami ini, Pak. Nah, dari tadi pagi Pak, masa nggak ada satupun kepolisian yang turun. Baru bingung nih. Tak kalah rendah. Siapa gitu yang bisa? Bapak aja. Boleh Pak? Boleh, boleh, boleh. Oke Pak, kami tunggu di sini Pak ya. Ya, Pak, kami tunggu, Pak. Sebelum tuntas masih di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami padai beberapa teman-teman kepolisian melihat bahwa masyarakat yang hadir pada hari ini hanya sekedar berhura-hura. Makanya disambut dengan senyum-senyum canda tawa dari kawan-kawan kepolisian. Yang perlu kawan-kawan ketahui bahwa hari ini kawan-kawan masyarakat dari seluruh elemen itu memperjuangkan haknya, memperkokohkan apa yang harusnya menjadi hak mereka, apa yang seharusnya menjadi kewajiban kawan-kawan kepolisian. Namun daripada itu, kita bisa melihat bahwa oknum yang menyangkut dengan hal-hal yang diinginkan oleh elemen masyarakat itu tidak berani menatap langsung ke depan masyarakat yang telah diabaikan olehnya. Pada hari ini, apapun di luar daripada itu, gerakan apapun itu, yang kami tekankan di sini, ini masyarakat organik Aceh Barat yang hak-haknya harusnya itu ditangguhkan, itu digantungkan kepada kepolisian Resor Aceh Barat. Namun pada hari ini, keadilan itu pun juga yang digantung oleh kawan-kawan kepolisian. Yang kami harapkan ada kejelasan dari pimpinan, ada kejelasan dari yang bersangkutan menyatakan bahwa seluruh kasus-kasus, seluruh permintaan dari masa aksi itu dijelaskan dan dikabulkan secara eksplisit, komprehensif, tanpa berbelit-belit. Saya rasa dengan jabatan sebegitu tingginya, dengan tanggung jawab yang diberikan, sudah kapasitas beliau untuk bisa mempertanggungjawabi apa yang hari ini diminta oleh kawan-kawan elemen masyarakat. Oleh daripada itu, jika kawan-kawan kepolisian memberikan waktu space untuk menunggu begitu lama lagi mengabaikan seluruh suara-suara dari elemen masyarakat tersebut, masyarakat ini, saya rasa kawan-kawan kepolisian udah berkurang rasa empati dan hati nurani ya. Mungkin bisa ada jawaban dari pimpinan yang bersangkutan, pimpinan-pimpinan kawan-kawan kepolisian, bahwa kejelasan ini ditegaskan secara terang benderang, tidak ada yang ditutupi.
tidak ada olah-mengolah seperti yang apa disampaikan oleh Kasat. Di sini keadilan itu hak segenap bangsa, hak warga negara, bukan hak yang punya jabatan, bukan hak yang punya pangkat dan kedudukan. Oleh karena itu, dengan secara tegas kami memohon ada jawaban dan ada yang bisa menampung aspirasi kami pada hari ini. Pun jika tidak, kami tidak mengancam apa-apa karena kami tidak punya kekuatan. Kami tidak punya senjata, kami tidak punya sifat militeristik, dan kami tidak ada daya karena ini masyarakat organik. Kami hanya menyampaikan aspirasi kami dan terserah mau digantung atau tidak, dan di situ kami lihat kapasitas oleh kawan-kawan kepolisian Polres Aceh Barat. Dan tugas pimpinan Polres Aceh Barat yang baru ini menjadi pelajaran ke depannya selama menjabat. Bersihkan sebersih-bersihnya hama yang ada di Polres Aceh Barat ini. Sepakat? Hidup rakyat! Hidup! Dan apabila ada aksi-aksi di luar daripada ini yang menuntut pemberhentian kasus-kasus yang dirasakan langsung oleh masyarakat Aceh Barat, saya rasa tidak ada etis dari mahasiswa, dari orang-orang lain untuk ikut campur tentang ini. Betul. Karena yang merasakan di sini adalah masyarakat organik Aceh Barat, betul-betul domisili Aceh Barat dan pelaporan di Aceh Barat. Jika ada massa yang di luar daripada Aceh Barat meminta pemberhentian kasus, siap kita laporkan. Siap kita laporkan atas pengabaian hak rakyat Aceh Barat. Hidup rakyat. Hari ini kita masih menunggu kehadiran Bapak Kapolres Aceh Barat. Kehadiran Bapak Kapolres Aceh Barat. Kita mau lihat kenetralan dari Bapak Kapolres Aceh Barat. Isu yang terdengar akan ada aksi tandingan. Benar kawan-kawan? Benar. Benar kawan-kawan? Benar. Dan kita tahu itu dari mana. Kalaulah ada modus mahasiswa lain di luar daripada Aceh Barat datang menyuarakan hal-hal yang menentang para korban, kita siap laporkan? Siap. Kita siap cari siapa dalangnya? Siap. Bapak Kapolres Aceh Barat, Bapak Reskrim Aceh Barat. Kita ingin sampaikan, kita tidak diam sampai di sini. Kita tetap mencari keadilan hukum seadil-adilnya. Kita di sini hanya meminta keadilan. Hanya meminta keadilan. Dari jam 10 sampai dengan saat ini, Bapak Kapolres Aceh Barat tidak berani hadir di depan kami. Benar? Benar. Padahal kami hanyalah keluarga korban, bukan keluarga bayaran. Benar? Benar. Kami hadir di sini hanya meminta keadilan hukum seadil-adilnya. Kami hanya meminta kata-kata siap melayani Anda itu benar, lahir dari hati para polisi yang ada di Aceh Barat. Benar? Siap. Benar kawan-kawan? Benar. Kami tahu yang kami lawan adalah penguasa. Kami tahu hari ini yang kami tentang adalah sistem kekuasaan. Namun kami percaya keadilan dan kebenaran tetap tumbuh di hati kami. Kebenaran dan keadilan mau dibayar dengan uang seberapapun. Saya yakin dan percaya kebenaran dan keadilan itu tetap ada jalannya. Benar? Benar. Benar kawan-kawan? Benar. Walaupun terdengar ada nominal yang terbayar nantinya aksi tandingan, kami di sini tetap menyuarakan kebenaran. Kami tetap percaya kalian hari ini tidak menampung apa yang kami sampaikan. Kami percaya Kapolda dan Mabes Polri harus tahu kejadian ini. Benar kawan-kawan? Benar ibu bapak? Benar. Yang kita bawa adalah para korban. Yang kita bawa adalah keluarga korban. Saya yakin dan percaya gerakan ini tidak akan bisa kalian suap. Benar? Benar. Benar kawan-kawan? Benar. Kita pastikan keadilan itu tetap hidup di Aceh Barat. Polres Tetap Aceh hidup Barat. di Bumong Tukumar. Walaupun ada biang-biang yang mau menghancurkan keadilan itu.
Hidup keadilan. Kita tunggu kawan-kawan. Kita tunggu. Katanya tadi akan ada yang menyambut kita atau menerima amarah dan emosi kita, tangisan kita. Kita tunggu kawan-kawan. Kita tunggu. Walaupun jaringan kita bisa mati, saya yakin keadilan ini tidak akan pernah mati. Benar? Benar kawan-kawan? Kita tunggu sampai kehadiran adanya satu orang yang menampung semua keluh kesah kita. Ini bukan kriminalisasi. Kalaulah ini dianggap kriminalisasi, saya selaku ketua YLBHKI siap dihukum dengan sesuai prosedur yang berlaku. Jika ini adalah kriminalisasi, lebih baik saya membusuk dalam penjara karena kebenaran ketimbang saya hidup di dalam kebohongan. Benar? Daripada saya harus hidup di dalam pembayaran pembusukan tentang mematikan keadilan. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup kebenaran! Hidup keadilan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup korban. Jangan lengah. Ayo lawan. Wajar saja hari ini kita lihat seperti ini hari ini. Kita sehari ini datang ke Polres Aceh Barat mengharap keadilan. Tapi apa yang terjadi? Kapolres bersembunyi. Sepengecut itukah Kapolres Aceh Barat? Kalau Kapolres seperti ini, buang saja ke laut. Kapolres seperti ini tidak dibutuhkan. Wajar saja rakyat sekarang ini sudah tidak percaya lagi kepada negara. Beginilah keadaannya, bahwa rakyat tidak pernah percaya kepada keadilan. Gara-gara satu dua orang yang bangsat seperti mereka, kena semua polisi yang baik-baik. Banyak teman-teman saya di sini yang seangkatan dengan saya saat sekolah. Mereka sangat berintegritas, sangat baik dan selalu melayani masyarakat. Tapi gara-gara satu cecungu yang gak jelas ini membuat semua kena. Jika persoalan ini tidak jalan, keadilannya tidak jalan, kalau Kasar Reskrim tidak dicopot, artinya kami bisa saja menuduh ataupun patut diduga bahwa Kapolres juga terlibat dalam hal ini. Kita sudah muak dengan gaya kalian. Omong kosong saja. Kemarin kami datang hadir, kau pikir cuma memang akan ketemu dengan Kapolres saja. Rupanya diadu domba. Keadilan macam apa seperti ini? Kalau mau buat seminar, ayo kita buat di sini. Ini sudah dibuat. Rakyat butuh keadilan. Rakyat nggak butuh omong kosong. Kira-kira kalau Kapolres gak siap datang ke sini, pindah saja tempat lain. Nggak butuh Kapolres yang pentul. Memerlukan anggota yang lain. Saya tahu kawan-kawan saya, ada kawan-kawan saya di sini sangat berani. Tapi gara-gara Kapolres yang pengecut, semuanya jadi pengecut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesuatu yang mau diserahkan untuk menerima saja, nggak ada yang mau menerima. Dari korban tidak Kasih kepastian. Ada satu anak-anak korban itu, bahkan pemberian ada kasus seremonial dari pemukulan kami. terhadap anak juga yang diabaikan oleh Ini pihak akan kami Polres Aceh serahkan Barat. kepada Bapak kepolisian, khususnya Kapolres. Kalau misalkan Bapak Kapolres tidak berani keluar untuk menemui kami, ataupun memang tidak mau keluar untuk menemui kami dan menerima apa yang ingin Dengan dibicarakan kasus yang kami, di Aceh Barat, titipkan kepada bawahan Bapak. ini baik Kenapa ribet kali Bapak Kapolres? kekerasan terhadap anak juga kasus-kasus penipuan Tinggal menerima yang itu saja. melibatkan dari Terima kami pula, kami tahu kepolisian, orang bapak-bapak ada anggota kegiatan kepolisian di acara. Aceh Barat. Kami bisa menyingkir terus asalkan bapak-bapak menerima nih. Apalagi kami dengar ada aksi tandingan.
Bayaran dibayar. Nah, Dia apa? Dia apa? biarkan mereka, Dibayar. Apa? biarkan mereka melakukan aksi. Di tandingan dia apa? Dibayar. Biarkan secara demokrasi, secara konstitusional mereka melakukan aksi dan bergantian dengan kami. Makanya agar kami membubarkan diri, ada perwakilan dari kepolisian yang menerima sesuatu dari kami gitu. Kalau nggak kami nggak pulang. Itu simple sebenarnya. Bapak-bapak menerima, kami pergi, kami membubarkan diri. Begitu saja, Pak. Ini Pak. Ini hadiah untuk Polres Aceh Barat. Oleh polisi. Lambang bahwa keadilan sudah mati di Aceh Barat nih ya. Apa yang diberes? Ada lagi. Beres sampai sore kita. Ya. Iya, anaknya itu Pak. Kasihan kan Pak? Takut kali. Utang bank Pak. Ada utang bank. Ditinggal suaminya. Jadi ini kita anggap Takut kali Rima. keadilan ini mati di Polres Aceh Barat. Kita harap Kapolres yang baru bisa merubah dan berbenah diri agar ke depan keadilan tidak mati di Polres Aceh Barat. Amin. Selain itu kita memohon sebesar-besarnya agar hukum ini jangan dipermainkan, Pak. Itu. Saya harap ini diterima, Kerenda ini sebagai apa? Sebagai simbolis bahwa keadilan ini mati itu, Pak. Jadi kami membubarkan diri dan setelah ini kalau misalkan ada aksi tandingan bebas. Itu secara konstitusional diizinkan. Terima kasih. Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah punya balik. Dari tadi tinggal terima kok susah. Susah kali pun. Bisa jelaskan sedikit ya dalam Cepat lagi ada aksi bayaran. Nanti ada aksi bayaran. Ada aksi bayaran. secara garis besar ya. Para korban kita juga Terhadap tuntutan yang disampaikan tadi bagaimana Pak? Kapasitas ya. Oke. Ini rekan-rekan sekalian. Kerenda ya. Oke, siap-siap. Bahkan perwakilan pun nggak berani bicara apa-apa. Di pihak polisi pun nggak berani memberi tanggapan. Mantap. Untuk menekankan agar mengevaluasi anggota Unipidum Reskrim Polres Aceh Barat. Itu yang pertama. Yang kedua, kami menekankan agar Bapak Kapolda Aceh untuk segera mengevaluasi atau mengganti dan mencopot Kasareskrim Aceh Barat. Itu. Selanjutnya, kita juga menekankan kepada Propam Polres Aceh Barat untuk tegas dan berani menjalankan fungsinya untuk melakukan tindakan disiplin terhadap anggota Polri yang telah melanggar disiplin dan SOP di ruang lingkup Polres Aceh Barat dalam penegakan hukum. Itu. Dan kita Salah satu kasus yang terjadi itu apa? Salah satu kasus ya. Salah satu kasus yang terbaru adalah ditolaknya laporan masyarakat di Wela terkait kekerasan terhadap anak. Itu. Yang kedua, ada beberapa kasus pelantaran istri yang dilakukan oleh Oknum Polri Aceh Barat. Selain itu ada lagi dugaan perampasan kendaraan dan oleh mantan Polsek Wela. Selain itu ada juga terkait persoalan penipuan dan penggelapan uang yang dilakukan oleh salah satu kecil di Aceh Barat. Dan kita menduga ada oknum terlibat di dalamnya. Itu. Ya. Alasannya tadi untuk dimintakan dicopotnya Kasarres dan evaluasi beberapa. Karena kita menganggap selama Kasareskrim yang baru ini, Dono Padeno itu namanya, saya nggak tahu, itu ada perubahan tindakan hukum seperti yang kita duga-duga hari ini. Itu. Artinya jika tidak tercapai apa yang kita inginkan. Ya, dalam waktu dekat sebenarnya ini aksi simbolis kami kemari. Kita memberikan kerenda pihak perwakilan Kapolres ataupun Kapolres hadir itu sudah cukup. Kita tidak ada tuntutan lain. Karena tuntutan sebenarnya adalah kita akan pergi bersama-sama ke Polda Aceh dalam waktu dekat. Selanjutnya kita juga akan menyerahkan berkas-berkas ke Mabes Polri dalam waktu dekat di bulan depan. Itu.
Laporan terus berlanjut gitu. Dan satu lagi, kita mendapat informasi bahwa ada aksi tandingan yang dimotori oleh oknum tokoh masyarakat Aceh Barat dan oknum polisi. Dugaan kita itu adalah untuk melawan aksi kami, dan itu aksi yang mungkin dalam waktu dekat ataupun bagaimana kita nggak tahu. Intinya kita mendapatkan laporan itu dan ada mahasiswa yang terlibat, dugaan kita. Ada teror-teror atau telepon-telepon? Nggak ada, teror nggak ada. Yang ada kemarin salah satu pelapor itu bukan diteror, diintimidasi agar tidak mengikuti aksi karena akan berbahaya katanya. Itu. Bahayanya dari mana itu? Itu salah satu dari, kita nggak tahu siapa yang telepon kemarin. Intinya itu ada telepon salah satu pelapor yang kita dampingi. Ya itu sejauh ini Kapolres Aceh Barat belum bisa menemui. Kemarin sudah menemui. Sebenarnya aksi ini akan dilakukan minggu belakang, tapi ada permintaan dari kepolisian untuk memediasi. Masalahnya pada saat mediasi kita dijebak. Forum itu dikuasai dan tidak sesuai dengan harapan kita. Kita dibentrokkan dengan orang lain di dalam forum. Seharusnya itu komunikasi agar bapak dan ibu-ibu ini menyampaikan aspirasinya kepada Kapolres. Inilah yang harus bapak ketahui. Tapi malah kita ditekan dalam forum, dan ya itulah biasalah. Ada penyitaan handphone yang perlu disampaikan. Sebagai apa nih Om? Ya, saya ditunjuk sebagai korlap dalam Aksi ini dari aliansi atau dari mana? Tidak ada aliansi, berbeda dengan aksi yang mungkin mau berlangsung takut atau seram itu tapi kita real keluarga masyarakat tidak ada. Mungkin kami mendampingi dari LBH. Di sini ada beberapa rekan mahasiswa yang membantu. Yang lainnya korban dan keluarga. Teman-teman, bus sudah sampai. Kita pergi yuk. Bus sudah sampai. Hari istimewa sudah sampai, teman-teman. Hidup raya. Bagus. Tadi kita tunggu ada datang. Teman-teman, ada bus yang cantik sekali, teman-teman. Ada bus, teman-teman. Yuk, kita balik. Ayo, kami nggak takut kamu. Ayo, teman-teman, kita balik. Nggak dibayar. Kita atur strategi biar mereka bayar lagi di Polda, teman-teman. Biarkan uang mereka habis, teman-teman. Kita cukup dengan keadilan, teman-teman. Oh, bosnya tuh. Kalian bisa lihat nggak tuh? Ada bosnya tuh. Kita lihat kasih pupuk. Lapar kali ada. Oh, itu ada. Lari. Kalian catat muka-mukanya tuh. Jauh-jauh dibayar. Siah nampaknya. Ada dalam tuh. Campuran. Berarti mereka menuding bahwa aksi ini apa yang dilakukan nggak benar. Campuran doang. Iya campuran. Iya. Yang depan tadi itu kan ada yang sembunyi itu. Yang sembunyi tadi. Yang sembunyi dari depan tadi. Itu kawanku satu. Oh, malu dah. Tadi pergi ini tunduk mungkin tidak jadi. Ada yang Punyanya. Enggak tahu ada tambah. Ini masyarakat, aksi ini masyarakat tadi. Cek lah. Tidak benar. Ini mereka melawan dan meminta untuk dihentikan. Semua 3 kasus tuh. Iya. Semuanya. Iya.
Dan mereka dugaannya dibayar 100.000. Ada info Aceh Barat, warga di sini juga sudah dikonfirmasi ada job. Itu bang, bukan warga sini itu bang. Ano? Dengan bus. Luar biasa.